Syekh Siti Jenar yang berarti Tanah Merah, yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil, adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi, dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti, karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya, dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Syekh Siti Jenar dikenal karena ajarannya, yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yaitu penjawaan dari Wahdatul Wujud. Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi, yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal, ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Syekh Siti Jenar menurut Kiai Haji Sohibul Faraji Ar-Robani, beliau memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, masih memiliki garis darah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah di Caruban, sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang belum kita ketahui. Adapun makna julukan itu adalah sebagai berikut. 1. Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan ini, yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin, atau tetua dalam lingkup muslim. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah, namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyidi atau Sidi, yang berarti tuanku atau junjunganku, dan Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah, dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan, dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab, Jinar, dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara api. Namun ada juga yang memudahkan dengan menganggap hayalan, yang terbakar dari kata jin yaitu goib, dan nar berarti api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo, dan menghubungkannya dengan kata jenar, dalam kehidupan masyarakat Jawa, kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. 2. Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. Dan yang ketiga yaitu, Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit. Sebutan yang diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian, justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia, ketika manusia sudah melakukan proses fana, atau hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian, ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Naskah Negara Kereta Bumi Sarga 3:77 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia, dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang mula Syiah Muntadar Syiah Imamiyah, dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi, dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah, yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi.
Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa, dengan ilmu filsafat dan mantik atau logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf, yang merupakan pengetahuan intuitif yaitu yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan makrifat harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Serat Centini Jilid 1 menuliskan kisah Syekh Siti Jenar pada buku 38, halaman 1-44. Karya sastra ini tidak menyebut asal mula Syekh Siti Jenar, melainkan langsung pada peristiwa yang menyebabkan dirinya dihukum mati. Pada suatu ketika, Prabu Satmata atau Sunan Giri, memanggil 8 wali yang lain untuk menghadap ke Giri Gajah, di Istana Argapura. Kedelapan wali tersebut adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ngampel Denta, Sunan Kudus, Syekh Siti Jenar, Syekh Bentong, Pangeran Palembang, dan Panembahan Madura. Masing-masing wali menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki, hingga giliran Syekh Siti Jenar yang berkata, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Semua yang hadir terkejut, sehingga menuduhnya sebagai pengikut aliran Qadariyah, menyamakan dirinya dengan Allah, serta keterangannya terlalu jauh. Syekh Siti Jenar membela diri dengan berkata bahwa biar jauh tetapi benar sementara yang dekat belum tentu benar. Hal tersebut membuat Prabu Satmata hendak menghukumnya mati, supaya kesalahan prinsip ajaran Syekh Siti Jenar jangan sampai tersebar. Setelah itu diadakan pertemuan kedua untuk menghakimi tindakan Syekh Siti Jenar. Pertemuan hanya dihadiri 7 orang wali dengan dihadiri Syekh Maulana Maghribi. Saat Syekh Maulana menegaskan nama Siti Jenar, ia menjawab, ya Allah nama hamba, tidak ada Allah selain Siti Jenar, sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada. Hal tersebut membuatnya dihukum penggal bersama dengan 3 orang sahabatnya. Dikisahkan pula seorang anak penggembala kambing, yang mendengar hal tersebut segera berlari, datang ke pertemuan dengan mengatakan bahwa masih ada Allah ketinggalan, karena sedang menggembalakan kambing. Prabu Satmata mengatakan bahwa anak itu harus dipenggal pula, dan jenazahnya diletakkan di dekat jenazah Siti Jenar. Pernyataan tersebut disetujui oleh suara Siti Jenar yang terdengar dari langit. 3 hari kemudian, Prabu Satmata melihat jasad Siti Jenar masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam, dan mengucapkan selamat tinggal, kemudian menghilang. Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Asiroh, yaitu sekelumit hikmah tentang wali ke-10, ditulis oleh Kiai Haji Abil Fadol Senori, Tuban. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Syekh Abdul Jalil, atau Sunan Jepara, keturunan dari Syekh Maulana Ishaq. Ia dihukum mati bukan karena ajarannya, melainkan lebih karena alasan politik. Sunan Jepara dimakamkan di Jepara, di samping makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Setelah Raden Abdul Jalil dieksekusi, para santrinya tidak ikut dieksekusi. Ki Ageng Pengging alias Kebo Kenanga, merupakan salah satu santri dari Raden Abdul Jalil. Ia berhasil mendidik muridnya bernama Joko Tingkir dengan ajaran dari gurunya. Joko Tingkir berhasil menyelesaikan konflik antara proyek besar negara Islam di Bintoro, dan Gelagah Wangi atau Jepara. Hal ini kemudian yang mengharumkan kembali nama Raden Abdul Jalil. Untuk silsilah Syekh Siti Jenar, yang bersambung dengan Said Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat, hingga Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, Hadramaut, Yaman, dan seterusnya hingga Imam Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berputri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, berputra, Husain radhiyallahu anhu, berputra, Ali Zainal Abidin, berputra, Muhammad Al-Bakir, berputra, Imam Jafar As-Sodiq, berputra, Ali Al-Uraidi, berputra, Muhammad Al-Nakib, berputra, Isa Al-Rumi, berputra, Ahmad Al-Muhajir, berputra, Ubaidillah, berputra, Alawi, berputra, Muhammad, berputra, Alawi, berputra, Ali Khalid Kosam, berputra, Muhammad Sahib Mirbat, berputra, Sayyid Alwi, berputra, Sayyid Abdul Malik, berputra, Sayyid Amir Abdullohan, atau Azamat Han, berputra, Sayyid Abdul Qadir, berputra, Maulana Isa, berputra, Syekh Datuk Soleh, berputra, Syekh Siti Jenar.
Maulana Isa, kakek dari Syekh Siti Jenar, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya adalah Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Abdul Soleh, yaitu ayah dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Ahmad, kakak dari ayah Syekh Siti Jenar, memiliki putra Syekh Datuk Kahfi yang selanjutnya dikenal pula dengan nama Syekh Nurjati. Begitulah tentang penjelasan ajaran dan silsilah Syekh Siti Jenar, yang semoga bisa bermanfaat. Dan silahkan nantikan pembahasan di video berikutnya.